Oke, kembali lagi. Jadi untuk tugas pertemuan ke-10 penjelasannya ialah aduh bentar dulu. Jadi kan pertama kita disuruh dikasih data itu bentar mana sih? Tugas kelompok. Buatlah pengurutan data dari data 29, 27, 10, 18, 76, 21 dengan metode sorting, selection sort, bubble sort, merge sort, quick sort, dan insert sort. Nah, yang pertama kita suruh buat selection sort. Nah, selection sort itu apa? Untuk selection sort itu bukan pengertiannya sih, cara kerjanya masih intinya dia tuh teknik pengurutan data dengan pemilihan elemen atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil untuk kemudian dibandingkan dan ditukarkan dengan elemen pada data awal dan seterusnya sehingga seluruh elemen menghasilkan pola data yang telah disort. Pengecekan dimulai data ke 1 sampai data ke n. Tentukan bilangan dengan indeks terkecil dari data bilangan tersebut. Tukar bilangan dengan indeks terkecil tersebut dengan bilangan pertama dari data bilangan tersebut. Lakukan langkah ya. Nah, kan tadi kan dikasih data 29, 27, 10, 8, 76 sama 21. Nah, untuk selection sort itu kita disuruh nyari dulu data terkecil. Nah, dari sini kan data terkecilnya kan dari 29, 27, 10, 8, 76, 21 kan data terkecilnya kan angka 8. Nah, ini langkah kedua. Gua udah tentukan angka 8-nya. Nah, angka 8 ditukar sama data nomor 1 29. Dia kan lebih kecil ya. Kan tadi dibilangnya mana sih? Di sini dia data terkecil kemudian ditukarkan. Jadi 8 ini sama 29 kan dia lebih apa bukan sih? Bentar. Jadi yang pertama kan kita cari yang terkecil dulu kan angka 8. Nah, angka 8 tuh ditukarkan sama yang bilangan paling awal. Karena 29 sama angka 29 kan 29 dia lebih gede, sedangkan 8 lebih kecil. Makanya dia bisa ditukar. Nah, hasilnya hasilnya 8 di depan. Nah, 29 mengisi ke posisi angka 8 tadi. Jadi urutannya 8, 27, 10, 29, 76, 21. Udah. Iterasi pertama kelar. Untuk iterasi kedua pakai data yang dari hasil iterasi pertama yaitu 8, 27, 10, 29, 76, 21. Nah, di sini kan yang 8 udah kelar tuh tadi. Nah, cari data kedua yang terkecil. Nah, itu kan 10. Nah, 10 dibandingin sama data pertama sama 8. Dia kan lebih besar daripada 8. Angka 10 kan lebih besar daripada angka 8. Nah, dia nggak bisa ditukar ke sini. Dibandingin lah sama yang data kedua yaitu 27. Nah, dia kan 27 kan lebih besar daripada 10. Nah, 10 lebih kecil. Nah, makanya dia bisa ditukar posisinya. Jadi urutannya segini nih. 8, 10, 27, 29 bla 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 bla. Nah, ini sampai ke iterasi ke-6. Nah, iterasi ketiga pakai data hasil iterasi kedua. Dicarilah dari 8 10 udah nih, nggak usah diapa-apain, tinggal 27, 29, 76, 21 kan 21 paling kecil. Nah, dibandingin sama data pertama 8. Oh, dia masih angka 8 ini terlalu kecil, paling kecil nggak bisa. 21 dibandingkan sama 10. Nah, 10 kan dia lebih kecil, nggak bisa ditukar. Nah, 21 dibandingin sama 27 kan dia lebih besar ya 27 ya, maka bisa ditukar posisinya. Dan hasilnya 21 pindah ke depan ke posisi yang ketiga. Nah, yang 27 pindah ke belakang gantiin posisi 21 tadi gitu. Untuk yang 29 sama 76 kan dia nggak diapa-apain, ya udah tinggal diturunin doang.
Iterasi keempat, kan tadi udah 8, 10, 21. Nah, setelahnya tuh apa? Angka berapa yang terkecil? 27 temulah. 27 nih yang gua biru-biruin. Nah, 27 dibandingin sama 8 nggak bisa. Dia kan 8, 10, 21 kan lebih kecil ya. Makanya nggak bisa ditukar. Nah, dia ketemunya 29. Nah, ditukarlah posisinya 27 di depan, 29 di belakang. Itu. Ini gua jelasin yang biru ini dia yang menukar, terus yang warna ungu ini yang ditukar ya. Terus literasi kelima, kan tadi udah yang 8, 10, 21, 27. Sekarang kan tinggal 29 sama 76. Nah, 29 kan lebih kecil daripada 76. Ya udah tinggal tukar aja. Set, 29-nya di depan, 76-nya di belakang. Untuk iterasi ke-6 kan tinggal angka 76. Nah, 76 kan dia paling terakhir, paling gede. Ya udah gini aja. Nggak ada proses penukaran lagi, kelar. Nah, hasilnya 8, 10, 21, 27, 29, 76. Ini untuk yang selection short. Untuk yang kedua, bubble short. Ntar gua bukain materinya. Bubble short. Bubble short, pembandingan elemen dapat dimulai dari data awal atau mulai dari paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar, bla 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 bla. Nah, apabila elemen yang sekarang lebih besar atau lebih kecil dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar atau tidak, tetap. Apa itu? Nah, bandingkan data ke N, data yang terakhir, dengan data yang sebelumnya, data N-1. Jika data N tersebut dia lebih kecil, maka pindahkan datanya ke bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya, satu persatu, begitu. Jika lebih besar, maka tidak ada pemindahan. Nah, bubble sort data yang masih sama 29, 27, 10, 8, 76, 21. Nah, yang di sini yang merah ini dia data yang paling terakhir. Untuk yang gua warnain kuning nah, coklat ini posisi data yang dipindahkan, yang jadi korbannya lah. Nah, di sini kan tadi kan dibilang mana sih? Bandingkan data ke N dengan data yang sebelumnya, data di depannya. Data ke N kan di sini data terakhir. Kan data terakhir ke 6. Nah, di sini kan 21 data terakhir tuh. Bandinginlah sama data sebelumnya, yaitu data kelima, yaitu bilangan 76. Dia kan lebih kecil. Nah, tadi dibilang kalau dia lebih kecil, maka dia ada penukaran. Jadi posisinya di nomor 5 yang 76, posisinya di belakang. Nah, terus 21 dibandingin sama angka 8, dia kan lebih kecil. Tadi bilangnya kalau dia lebih jika lebih besar tidak terjadi pemindahan ya. Nah, si 21 ini kan dia lebih besar ketimbang 8, makanya udah dia nggak ada terjadi pemindahan, udah kelar nih yang bubble shot yang iterasi pertama. Hasilnya sekian. Terus untuk iterasi kedua, belum ada spasi lagi piring. Untuk iterasi kedua kan disuruh bandingin data yang paling belakangnya. Nah, belakang kan ini 76 dibandingkan sama 21, nggak ada gara-gara 76 ini lebih besar. Kan tadi dibilangnya kalau lebih besar dia nggak bisa pemindahan. Ya udah, berarti yang 76 ini nggak berpindah ke 21. Pindahkan 21 tadi udah ya. 21 dia dibandingin sama 8 kan dia lebih besar, makanya dia tidak ada pemindahan. Nah, ditemukanlah angka 8. 8 dibandingkan sama 10 dia kan lebih kecil, makanya dia dipindah ke depan. Nah, di sini kan angka 8. 8 dibandingkan sama 27 kan dia lebih kecil, makanya dia pindah ke depan. Nomor 2. Nah, 8 dibandingkan sama 29 dia kan lebih kecil, makanya dia berada di posisi pertama. Dan hasilnya angka 8. Nah, yang tadi yang lebih besar ini
dia digeser lah ke belakang, jadi hasilnya 8, 29, 27, 10, kan 8 nya udah ke depan tuh, terus 21, 76. Sudah. Iterasi ketiga di sini yang 21 sama 76 ini dia udah tetap dah, biarin dulu, kan dia lebih besar nih 76 nya, makanya dia nggak bisa pindah. Nah 21 dibandingkan 10 kan dia juga lebih besar, nggak bisa pindah. Nah, 10 dibandingin sama 27 dia lebih kecil, makanya dia pindah ke nomor 3. Terus dibandingin sama 29 dia kan lebih kecil, dipindahin lah ke nomor 2. Nah 10 dibandingin sama angka 8 dia lebih besar, ya udah berarti kan dia nggak bisa pindah gara-gara dia lebih besar. Nah posisi angka 10 berada di nomor 2 dengan urutan 8, 10, 29, 27, 21, 76. Sudah. Lanjut ke iterasi 4 dengan data 8, 10, 29, 27, 21, 76. Nah, di sini kan yang 76 kan masih posisi terbesar, ya udah dia paling belakang aja. Terus 21 dibandingin sama 27, dia kan lebih kecil. Nah, dia majulah ke nomor 4. Di sini kan 21 dibandingin sama 29, kan lebih kecil, makanya maju ke depan. Ya, maju ke depan ke posisi nomor 3. Nah 21 dibandingin sama 10 kan dia lebih besar, ya udah berarti dia nggak ada pemindahan karena dia lebih besar. Nah posisinya sekarang jadi 8, 10, 21, 29, 27, 76. Udah, lanjut ke iterasi kelima. Iterasi kelima di sini ditemukan angka 27. 27 dibandingin sama data sebelumnya yaitu 29. Dia lebih kecil, makanya dia dipindahkan ke posisi keempat. Nah, 27 di sini dia kan lebih besar ketimbang 21. Ya udah, stop. Pemindahannya selesai di data segini dengan urutan 8, 10, 21, 27, 29, 76. Nah, hasilnya ini udah kelar, cuman karena iterasi 6 ya udah sampai 6. Di sini 8, 10, 21, 27, 29, 76. Kan tadi suruh ngecek lagi dibandingin sama apa, data KN dibandingin sama data sebelumnya. Di sini kan 76 lebih besar ketimbang 29, makanya tidak ada perpindahan. 29 dibandingin sama 27 dia lebih besar, makanya dia nggak bisa dipindahin. Sama juga sama yang 27 bandingin 21, 21 dibandingin sama 10, 10 dibandingin sama 8, dia kan udah besar-besar semua tuh, urutannya juga udah sesuai. Ya berarti selesai nih yang metode bubble sort dengan urutan 8, 10, 21, 27, 26, 76. Selesai ya. Merge sort. Di sini merge sort itu dia merge sort. Merge sort. Prinsip kerjanya yaitu kelompokan deret bilangan dalam 2 bagian, 4 bagian, 8 bagian, dan seterusnya. Urutkan secara langsung bilangan dalam kelompok tersebut. Lakukan langkah di atas sampai kondisi bilangan yang lain sampai didapatkan urutan yang optimal. Nah, di sini merge sort dengan data 27 29, 27, 10, 8, 76, 21. Nah, di sini gue langsung dikelompokkan menjadi dua bagian ya, tadi ya bilang. Iya, 2 bagian dulu. Nah, di sini kan ada 6 data. Nah, ada 3 kelompok, jadinya kalau dibagi 2 bagian antara 29, 27, 10 sama 8, 76 sama 21. Nah, di sini langsung diurutkan saja. Diurutkan secara langsung bilangan dalam kelompok tersebut. Nah, di sini 29 sama 27 kan lebih kecil 27, makanya 27 di depan, 29-nya di belakang. Di sini 10 sama 8, yang 8 di depan, 10 di belakang, sesuai urutan. 76 sama 21 kan yang kecil, makanya di depan. Udah. Iterasi pertama kelar. Terus iterasi kedua, terus dia kan disuruh, kan pertama disuruh bandingi dibagi 2 bagian. Sekarang jadi 4 bagian. 4 bagian kan di sini ada 6, ya udah 4 bagian awal sama 2 bagian yang terakhir.
Nah, di sini bagian 4 bagian pertama yaitu 27, 29, 8 sampai 10 langsung diurutkan. Nah, hasilnya 8, 10, 27, 29. Yang bagian kedua masih sama 21 sampai 76. Lanjut ke iterasi ketiga. Di sini disuruh dibagi 8 bagian. 8 bagian ya udah, berarti semuanya aja nih jadi satu bagian. Kan tadi datanya masih 8, 10, 27, 29, 21, 76. Nah, di sini kita langsung urutin aja dari yang terkecil. Langsung jadi hasilnya 8, 10, 21, 27, 29, 76. Selesai. Untuk yang quick short di sini quick sorting. Aduh, pegel. Secara garis besar, metode ini dijelaskan sebagai berikut. Misal akan mengurutkan vektor A yang mempunyai n elemen. Pilih sembarang dari vektor tersebut, biasanya elemen pertama, misalkan X. Kemudian semua elemen tersebut disusun dengan menempatkan X pada posisi J sedemikian rupa sehingga elemen ke-1 sampai elemen J-1 mempunyai nilai lebih kecil daripada X. Nah, dan elemen ke J+1 sampai ke N mempunyai nilai lebih besar dari X. Dengan demikian mempunyai dua buah subvektor. Subvektor pertama nilai elemennya lebih kecil dari X. Subvektor kedua dengan nilai elemennya lebih besar dari X. Gini, langsung ke contoh aja. X itu dia yang vektor X itu bilangan pertama, elemen pertama. Data kita mana? Nah, di sini kan datanya kan 29, 27, 10, 8, 76, 21. Nah, nilai X-nya adalah 29 karena dia data yang pertama. Disuruh disusun sedemikian rupa sehingga dibikin subvektor tadi mana sih? Penjelasannya gimana? Kemudian semua elemen tersebut disusun dengan menempatkan X pada posisi J sedemikian rupa sehingga elemen 1 minus 1 mempunyai nilai yang lebih kecil dari nilai X. Nah, di sini nilai X-nya 29 ditempatkan di posisi J. Kenapa ditata di bagian sini ke data kelima? Karena data ini yang 27, 10, 8, 21 dia kan lebih kecil nilainya ketimbang nilai X-nya yang 29 ini. Makanya dia dibuat subvektor subvektor kiri. Nah, yang sebelah kanan adalah nilai yang lebih besar ketimbang nilai X-nya yaitu 76. Nah, dia sendirian di sini. Iterasi pertama selesai. Untuk iterasi kedua, kan nilai X-nya kan data pertama yaitu 27. Nah, 27 disusun di posisi J sedemikian rupa sehingga subvektor yang awal ini dia lebih kecil. Makanya dia berada di posisi keempat. Dengan subvektor yang sebelah kiri 10, 8, 21. Ingat ya, posisinya jangan dirubah dulu, yang ini biarin berantakan dulu nggak apa-apa. Nah, terus subvektor yang sebelah kanannya ada 76, kan 29 udah ke posisiin tadi, udah selesai. Lanjut ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga di sini nilai X-nya kan data pertamanya kan 10. Nah, 10 ditata sedemikian rupa sehingga data data sebelum 10 ini dia adalah yang lebih kecil. Nah, dia diposisiin ke kedua. Karena 8 kan dia yang terkecil, maksudnya lebih kecil daripada 10, makanya ditata di paling depan. Nah, hasilnya 8, 10, 21, 27, 29 sama 76. Kan ini udah urut datanya, ya udah berarti udah selesai deh. Untuk yang quick short. Untuk yang insertion short.
Instruction short adalah bandingkan data ke I adalah data kedua dari data ke N. Bandingkan data ke I, data 2 tadi tersebut dengan data sebelumnya, I-1. Jika lebih kecil, maka data tersebut dapat disisipkan ke data awal sesuai dengan posisi yang seharusnya. Data ke I di sini kan datanya 29, 27, 10, 8, 76, 21. Nah, di sini data ke I adalah data kedua, yaitu angka bilangan 27 ini. Bandingkan dengan data sebelumnya yaitu 29. Jika lebih kecil terjadi pertukaran atau apa tadi? Bandingkan data sebelumnya, jika lebih kecil maka data tersebut dapat disisipkan ke data awal ya. Maka yang 27 ini kan lebih kecil, maka dia bisa disisipkan di data awal pertama nih, sehingga posisinya dia merubah posisi 29 di awal, 29 kedua. Nah, ini data ini masih tetap 10, 8, 76, 21, nggak ada perubahan. Lanjut ke iterasi kedua. Iterasi kedua di sini 29 kan data I-nya. Data I apa nyebutnya? Ya, data KI. Data KI kan 29 ini yang data kedua. Karena dia posisi nilainya lebih besar ketimbang 27, dia nggak bisa ditukarkan. Makanya mundur lagi satu. Maju apa mundur ya? Tahu ke sini mundur. ke angka 10. Nah, angka 10 ini dibandingkan dengan data sebelumnya yaitu 29, dia kan lebih kecil, makanya terjadi pertukaran, disisipkan ke data awalnya. Data sebelumnya. Di sini 10 dibandingkan dengan 27, dia kan lebih kecil, makanya 10 masih bisa maju ke data pertama. Nah, udah kelar kan? Dia udah mentok dengan hasil 10, 27, 29. Tinggal geser aja nih 27 sama 29 nya, geser ke belakang. 27, 29, 8, 76, 21. Lanjut iterasi ketiga. Iterasi ketiga data ke I di sini 27. 27 di sini dibandingin nama 10 dia lebih besar, enggak terjadi perpindahan. Terus mundur lagi 1, 29 dibandingin 27 dia lebih besar, tidak terjadi perubahan lah. Terus mundur lagi 1. 8 di sini dibandingkan dengan 29 dia lebih kecil, makanya dia maju ke 3. 8 dibandingin sama 27 dia lebih kecil, si 8 kan lebih kecil daripada 27, majulah ke posisi kedua. Nah, 8 di sini dibandingin sama 10 kan nilai 8 tadi yang di posisi 2 kan dibandingin sama 10 kan dia lebih kecil nilai 8 nya, makanya dia menggantikan ke posisi pertama. Nah, yang 10, 27, 29 digeser ke belakang. Jadi hasilnya 8, 10, 27, 29. Nah, ini masih tetap 76, 21. Terus lanjut ke iterasi keempat. Datanya kan 8, 10, 27, 29, 76, 21. Data ke I-nya kan di sini 10. 10 dibandingkan sama 8 kan dia lebih besar, nggak bisa. Mundur lagi 1, 27 dia lebih besar ketimbang 10, nggak terjadi perubahan. Mundur lagi 1, 29 di sini dia masih lebih besar ketimbang 27, tidak terjadi perubahan. 76 di sini sama 29 tidak terjadi perubahan karena dia lebih besar, tidak terjadi perubahan. Udah skip aja. Terus iterasi kelima dengan data yang masih sama di sini kan tadi sampai 76 kan tidak ada perpindahan. Nah, mundur lagi 1, 21. Nah, di sini 21 dia kan lebih kecil ketimbang 76. Nah, dia maju ke depan maju 1 langkah. Dan di sini 21 dibandingin sama 29 kan dia lebih kecil, terjadilah perubahan. Di sini 21. Terus 21 dibandingin sama 27.
jadi majulah menggantiin posisi 27. Nah 27, 29, 76 digeser ke belakang dengan data sekian 8, 10, 21, 27, 29, 76. Nah untuk iterasi ke-6 kan ini datanya udah selesai ya, 76 udah nggak bisa pindah ke manapun karena dia kan data yang paling besar. Sudahlah, urutannya juga udah udah optimal kan. Lakukan langkah kedua tiga untuk bilangan berikutnya sampai didapatkan urutannya optimal. Sini kan urutannya udah optimal, udah 8, 10, 21, 27, 29, 76 kan udah urut ya. Ya sudah deh, ini udah selesai untuknya insertion sheet. Insertion short sudah. Nah datanya kan sama semua nih, yang terakhir 8, 10, 21, 76, 29, 27 ini juga sama, ini juga sama, ini pun sama. Sudah deh, selesai.